kebutuhannya, semua orang punya kebutuhan. Cuman inginnya kan beda-beda. Wah, itu menarik Ya, banget. itu beda. Saya butuh makan. Inginnya nasi goreng. Harapannya murah enak. Ini ya, jadi kita harus optimis ya. Satu itu. Kemudian cari terus cara terbaik ya, sistem terbaik. Sistem terbaik kita hari ini belum tentu besok itu masih terbaik ya. Jadi persaingan itu bisa muncul dari industri yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Ini juga kita harus waspada. Ya. Apalagi untuk UC khususnya di komunitas ekspor impor, saya ingin sebetulnya nanti kita berkolaborasi, entah buat satu event reguler misalnya sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita talk show lah di sini ya. Jadi dengan komunitas ya. Jadi kita bicara apa hambatan, tantangan yang terjadi di sistem ekspor impor khususnya ya. Jadi kita Tanjung Perak tepi laut, siapa suka boleh ikut sama. Halo, selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semua. Hai Sobat Logistik, bagaimana kabar kalian semua? Balik lagi bersama saya Safira Amanda di tetap podcast kesayangan kita, yaitu DPW Alfi Jatim Rumah Logistik. Senang banget Safira kali ini bisa menemani Sobat Logistik semua di sini. Dan kita langsung aja ya kawan-kawanku. Jadi aku mengundang satu orang yang luar biasa nih dari Universitas Ciputra. Dia adalah seorang venture specialist dan juga dia datang dari Universitas Ciputra, Fakultas Bisnis dan Manajemen. Beliau saya panggil Bapak Alexander Wahyudi. Halo Sasa, halo Vira, satu orang ini ya, Sasa sama Vira. Oke, selamat siang. Terima kasih saya sudah diundang kemari. Ya, saya senang banget juga. Terima kasih Pak udah datang di podcast kami. Nah, jadi sesuai dengan tema kali ini di The Cargo Academy, yaitu The Global Millennial Entrepreneur University. Nah, sebelum kita langsung tanya tentang tema kita kali ini, Pak Alex bisa kasih tahu kita dari mana dan juga sudah berapa lama juga di UC gitu Pak? Ya. Baik Sasa, baik. Saya bergabung dengan Universitas Ciputra sejak 12 tahun yang lalu ya di Fakultas Manajemen dan Bisnis. Saat ini saya sebagai dosen di International Business Management dan juga sebagai venture specialist. Nah, Ciputra sendiri berdiri sejak 2006. Sejak 2006 sampai sekarang, ini barusan sekali beberapa minggu yang lalu ulang tahun yang ke-17, Sweet 17 ya. Sweet 17 ya. Thank you. Dan Universitas Ciputra, atau saya sebut aja UC biar nggak terlalu panjang ya, UC mempunyai tagline ya, creating world class entrepreneur ya. Bagaimana menciptakan wirausaha skala global. Gitu, kan world class itu kan the global gitu, ya. Jadi mindsetnya harus global. Gitu ya Pak ya. Nah, wah betulan banget nih tema kita tuh tentang the Global Millennial Entrepreneur University gitu ya. Kalau saya bisa tanya, memang saat ini entrepreneur sekelas global yang saat ini yang katanya zaman milenial juga itu gimana sih Pak menurut pandangan Pak Alex? Oke. Saya akan jelaskan dulu mengenai milenial dulu ya. Milenial ini kan seseorang yang lahir dari 90 sampai 2000-an ya kalau tidak salah ya. Jadi generasi milenial atau sering juga generasi langgas ya, sering disebut generasi langgas. Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia itu artinya bebas, langgas itu. Jadi generasi milenial ini cenderung bebas orangnya. Bebas berpikir, bebas berkreatif ya. Tidak mau banyak aturan ya. Dia sendiri punya suatu ide yang kadang-kadang out of the box ya, di luar pemikiran kita. Nah, ini
gampang-gampang susah untuk membina mereka, seorang milenial itu untuk berpikir global. Tapi sampai saat ini ya alhamdulillah bisa untuk membuat mereka bermindset global gitu Mbak saya. Nah, bermindset global berarti kan gini. Mungkin secara realitanya yang saya lihat, milenial itu kan lebih identik dengan mereka punya sudah terfasilitasi ya, atau enggak dia udah dapat sebuah metode yang lebih cepat kayak gitu ya Pak ya. Nah, kalau seandainya ini disinggung di masalah entrepreneur atau masalah bisnis nih, emang anak milenial ini sebenarnya secara bisnis mereka lebih sering bisnis apa, atau mungkin arahnya kemana sih Pak? Kayak gitu. Baik. Kalau kita lihat ya, entrepreneur itu bukan suatu profesi sebetulnya. Entrepreneur itu suatu mindset. Jadi kalau kembali lagi kaum milenial di sini atau Gen Z, generasi Z saat ini, saya sering katakan kepada mereka bahwa dunia di tangan kalian, ya. Gadget mereka yang smartphone, apapun ya, semua gadget ada di tangan. Jadi dunia di tangan mereka. Jadi mereka bisa browsing kapan saja, apa saja yang dibutuhkan oleh pasar global. Nah dari situ mereka punya satu ide apa yang kira-kira bisa diciptakan atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan pasar global, begitu ya. Jadi dunia sebetulnya sudah di tangan mereka, jadi tinggal klik dia tahu itu kemana begitu. Salah satunya ini ya sih gampangnya kayak e-commerce gitu kan. Terus betul. Ada satu sosmed yang dia punya feature apa belanja gitu kan. Betul sekali. Jadi mereka misalnya dia punya produk ingin global, bisa on board dulu dikatakan saya sebut aja di Alibaba atau di Amazon, terserah. Itu bisa. Ya asal hati-hati, saya sampaikan kepada mereka kalau on board di marketplace atau e-commerce global, hati-hati, at least setidaknya legalitas dari merek kita harus diperhatikan supaya jangan nanti jadi masalah. Pemegang merek di luar negeri kan juga bisa menuntut kita kalau kita hanya menjiplak ya. Itu bahayanya di situ. Kan karena saking kita mendapatkan informasi itu kan udah cepat banget ya. Cepat sekali. Berarti kayak ada kemungkinan besar untuk ada jiplak kayak gitu. Pasti ada kayak gitu. Iya. Nah, terus Pak gini, kan sekarang udah milenial dalam hal bisnis juga. Bagaimana dengan yang sebelum-sebelumnya gitu? Mungkin kalau aku ngomongnya manual gitu bagaimana Pak bisa mensynchronize gitu Pak? Ya itu dua-duanya itu menurut saya harus balancing ya. Jadi kalau full katakan online itu juga menurut saya tidak efektif juga. Jadi harus ada balancing antara online dan offline ya. Ya banyak sekarang contoh perusahaan besar di Cina pun sebelumnya dia berangkat dari online, sekarang mulai offline ya. Sekarang juga lihat di negara kita, di Indonesia ini yang sebelumnya rame-rame platform untuk pendidikan yang online, sekarang mereka buka offline. Jadi istilah dalam marketing itu omni channel ya. Jadi dua channel dia pegang, secara online maupun secara offline. Oke. Nah, mengenai perkembangan seperti ini, Bapak sebagai juga praktisi di UC, bagaimana Pak untuk menghadapi dan mempersiapkan kawan-kawan mahasiswa juga nih untuk menghadapi situasi yang seperti ini, yang mana milenial semakin cepat juga, pastinya peluang bisnis juga pasti banyak dong, kayak gitu Pak. Nah, gimana? Baik, setidaknya saya harus selalu update. Ya. Dalam saya membimbing mereka juga saya bisa belajar dari mereka ya. Jadi dua sisi, saya tidak memposisikan diri sebagai yang tahu segalanya. Mereka juga kaum milenial juga sering mempunyai ide yang cemerlang itu. Dalam proses belajar itu kita sama-sama belajar. Jadi bisa lebih kaya informasi yang kita bisa peroleh ya. Jadi tidak ada sekarang satu orang bisa menguasai 100% informasi ya. Kaum milenial lebih canggih dengan jari-jarinya untuk melihat informasi dunia. Udah dapat semua ya. Ya jadi kita harus bersinergi lah. Jangan memposisikan diri mentang-mentang kita lebih senior pasti tahu semua, belum tentu ya. Jadi kita harus saling belajar. Nah, ini menarik banget kawan-kawan. Jadi memang kali ini udah yang namanya
milenial gitu kan, pasti segala informasi atau segala kebutuhan yang kita dapat itu pasti dipastikan cepat banget atau didapatkan. Apalagi kalau misalkan dengan peluang bisnis itu juga pasti wah cepat banget dapat peluangnya lah kayak gitu. Nah, ini kan aku juga mau bertanya nih Pak, kalau setahu aku di UC itu juga ada ini nggak sih Pak, program studi ekspor import ya? Ya. Nah, itu bisa diceritain nggak Pak? Ini agak langsung konteksnya. Oke. Nah, ini saya cerita dulu kalau cerita sejarahnya Iya, ya. Saya join di menarik UC nih, kawan-kawan. ya. Sejak jadi dosen di Mau ngopi, jurusan sambil ngopi juga apa? boleh kopi. Ini lokal ya? Global apa lokal ini kopinya? Apa ya? Ya masih ya lokal lah. Lokal lah ya. Gimana Pak kalau gitu? Jadi sejak menjadi pengajar di UC, saya ditunjuk sebagai koordinator mata kuliah ekspor import. Ya, mungkin mereka melihat portofolio saya karena sebelumnya saya juga pelaku ekspor ya untuk furniture ya sebelum saya join dengan UC. Jadi sejak itu saya jadi koordinator mata kuliah ekspor dan biasanya ditentukan di semester ganjil. Nah, semester ini pas ada mata kuliah ekspor import. Nah, setiap semester ganjil itu dibuka 7 sampai 8 kelas paralel. Ya, satu kelas kapasitasnya 50 orang. Jadi semester ini kurang lebih 350 sampai 400 yang mengikuti program ekspor import ya. Ya tentunya dari 400 itu kalau 15-20% saja mereka mempunyai suatu mindset untuk ekspor, saya sudah senang sekali karena entrepreneur maupun eksportir itu kan tidak bisa dipaksakan, tergantung passion mereka ya. Itu jadi mata kuliah pilihan apa gimana? Mata kuliah wajib ya? 3 SKS. 3 SKS. 3 SKS. Biasanya Pak, kalau anak-anak milenial nih dapat tugas di tentang ekspor import, biasanya mereka kayak gimana sih Pak? Gitu. Pertama mereka akan tanya, saya produksi apa Pak? Itu pertama. Itu saya patahkan, bukan saya patahkan. Jadi saya berikan masukan, kamu tidak usah mikir produksinya. Jadi kamu bisa berkolaborasi dengan produsen yang sudah ada, entah itu UMKM, entah apapun ya. Jadi tinggal mereka merebrand atau membuat brand kembali dengan brand mereka, asal ada perjanjian dengan produsen ya, jangan main jiplak kemudian ini. Jadi ada perjanjian lah. Kemudian saya sampaikan ke mereka, ekspor itu mudah, yang sulit adalah mencari buyer. Jadi kalau masalah legalitas, yang sering dikeluhkan itu kan masalah legalitas, masalah saya tidak punya izin Pak, segala macam, itu ada solusi. Yang penting cari buyer ya. Sekarang apalagi untuk mengurus legalitas itu kan ada satu platform dari pemerintah, OSS ya, online single submission. Untuk NIB kita bisa cetak di sana, segala macam PT perseorangan, sangat-sangat dimudahkan. Jadi concern mahasiswa harusnya mencari pasar atau mencari buyer. Itu aja. Kebanyakan kalau boleh tahu nih, kebanyakan kirim ekspor kemana Pak? Kalau boleh tahu. Banyak yang ke Korea ya. Ini insya Allah bulan depan ke Amerika ya. Untuk furniture ya. Kemudian ada yang ke Arab, banyak yang briquette ya. Briquette ya, untuk sisa itu banyak. Kemudian bagaimana untuk mencari buyer, saya sampaikan mereka ya, event-event pameran kan banyak sekali ya. Di bulan depan ini tanggal 18 sampai 22 kalau tidak salah di Jakarta itu ada Trade Expo Indonesia. Nah, itu ajang untuk mencari buyer ya. Itu bulan apa? Oktober. Tanggal 18 sampai 22 kalau tidak salah. 22 Ya. Oktober. Sebelum itu ada Inakraf. Inakraf itu diadakan di Senayan ya. Ya, itu juga untuk produk-produk kreatif. Kalau Trade Expo itu diadakan di BSD ya, di Tangerang ya. Kalau di UC sendiri ada upcoming event kapan Pak? Mungkin di UC. Kalau di UC yang akan kami adakan ya di venture terutama ini. Jadi tanggal 9 besok juga kami adakan kuliah umum. Ya. Kuliah umum mengenai ekspor import. Ya. Ini pembicaranya salah satu staf atau pejabat dari Export Center Surabaya. Kemudian tanggal 29 Oktober kami rencanakan itu mengadakan laboratorium ekspor. Kapan Pak laboratorium
dan ekspor. Menarik. 29 Oktober 29 ya, insya Allah. Oktober. Jadi di sana akan kami buat jadi simulasi semua petugas, entah dari bea cukai, entah dari asuransi, entah dari karantina, dari forwarder nanti hadir di sana supaya mahasiswa itu bisa langsung bertanya kepada mereka tentang topik bisnis mereka, misalnya dengan asuransi gimana, dengan karantina bagaimana, ya kan ada produk yang sebelum diekspor kan harus masuk karantina dulu. Nah itu mereka bisa bertanya langsung. Teman-teman mahasiswa ada juga nggak yang melakukan import? Kan tadi kan ekspor, Ya. ada yang import juga nggak? Oh banyak, Malah banyak ya, Pak, banyak ya? juga import itu, terutama yang saat ini yang saya lihat itu di bidang otomotif ya, mereka karena kalau jadi spare partnya. Spare part machinery gitu ya Pak ya? Spare part mobil ya, kemudian ya sekarang anak-anak kan sering modif gitu modif ya. mobilnya, ada lampu, ada apalah gitu Lebih seperti itu. mereka FC, kebanyakan kawan-kawan FCL ya Pak ya? Iya, iya. Kemudian ada juga LCL, ada LCL. Kalau LCL kadang-kadang kan rame-rame itu, rame-rame. Kalau FCL ekspor umumnya FCL. Nah, ini Pak, selama kawan-kawan membuat project kayak seperti itu ya Pak ya, apa sih tantangannya Pak? Bapak sebagai juga praktisi pengajar juga. Tantangannya mereka sesuai dengan namanya tadi milenial atau generasi Z. Jadi ini mereka cepat putus asa. Cepat putus asa sehingga kadang-kadang cepat mau pivot, dia bisnisnya mau pivot, mau ganti atau segala macam. Saya pikir belum waktunya ini. Kamu belum sampai titik jenuhnya lah gitu. Jadi karena generasi mereka kan generasi maunya instan. Ya, mau cepat. Notabene banyak yang mau instan dan karena itu cepat. Iya, mau cepat kan tidak bisa seperti itu ya. Jangan seperti kita buat penawaran ke calon buyer itu kan bisa ratusan email atau bahkan ribuan email ya. Nah, mereka itu cepat putus asa di sana ya. Mungkin 10 email gitu, wah Pak belum ada responnya, gimana ini? Nah, seperti itu. Ya, jadi mereka ingin cepat. Yaitu sifat generasi mereka ya. Iya, menurut aku sih milenial itu juga karena sudah terfasilitate dan juga banyak hal yang bisa cepat, mungkin akhirnya berpikir pasti entah itu kalau aku email mungkin dapat jawabannya sekarang nanti hasilnya cepat kayak gini. Memang sih sebenarnya kalau membahas soal milenial itu lingkupnya itu besar dan juga menurut saya juga nggak ada habisnya gitu, karena pasti di any generations salah satunya milenial itu pasti ada the positive sides dan juga ada negative sides gitu. Bener kata Pak Alex, kita juga harus bisa untuk membalance gitu ya. Actually ada hal beberapa manual yang kadang juga bisa gitu untuk membalance sebuah sistem yang juga cepat kayak gitu kan. Jadi kayak kawan-kawan ingin mendapatkan hasil yang cepat dan juga bisa membantu atau kawan-kawan ini untuk nanti untuk melakukan hal-hal yang lain kayak gitu kan Pak. Saya sering sampaikan juga kepada mereka, kamu generasi cepat, kalau bisa ya cepat gagal dan cepat bangkit. That's cool. Ya, benar-benar. Cepat gagal, cepat bangkit. Jangan nanti gagalnya baru nanti setelah lulus, setelah S2 gagal, jangan. Kalau kamu generasi cepat, ayo cepat gagal, cepat bangkit, cepat sukses. Jadi cepatnya kita pakai dengan arti yang lain ya. Iya. Kawan-kawan punya project tadi ekspor impor itu berarti mereka sistemnya kayak berkelompok gitu apa one person? Ada yang kelompok, ada yang individu ya. Ini menarik banget ini, kayak tugas you have to export or doing some import tuh kayak keren banget gitu Pak. Di sini keren banget. Iya, karena sesuai dengan positioning kita ya. Jadi creating world class ya. Jadi mindset kalau world class itu at least we have to have mindset B2B business ya. Jadi bukan B2C, kita bukan retail. Jadi wah, ini kayak menarik sekali. Nah, sekarang aku mau tanya nih, mungkin ini juga perspektif anak muda juga ya. Jadi kawan-kawanku itu sempat bertanya juga ini tentang logistik sih, tentang ekspor import.
memang sih kendalanya itu susah cari legality atau enggak dia juga gak ketemu buyer kayak gitu-gitu. Tapi memang kebanyakan juga kayak apa namanya, aku gak tahu gimana caranya cari buyer gitu. Terus yang kedua pernah banget kayak aku tuh punya satu sosial media itu kan punya fitur ini loh Pak, kayak polling questions gitu loh Pak. Saya itu ya coba sih kayak tanya kawan-kawan kalau mau tanya mau tanya soal logistik, ayo jawab di kolom question ini. Nah, aku coba lihat Pak, itu rata-rata tanya soal impor, gitu Pak. Jadi kayak import, salah satu yang aku ingat itu adalah import kendaraan motor. Nah, aku ingat nih bahwa barusan tadi kan kebanyakan kawan-kawan UC juga machinery spare parts. Nah, kira-kira di project itu mungkin ada nggak ada satu statement atau hasilnya gitu? Memang kalau gimana sih rasanya import spare part kayak gitu-gitu Pak? Nanti ini juga bisa buat kawanku ini yang tanya tadi di sosmed aku gitu. Bisa ditanya Pak di sisi Pak Alex sebagai praktisi. Gitu gimana? Makasih Pira. Jadi kalau masalah yang pelaku impor maupun pelaku ekspor itu alangkah baiknya kita temukan dengan langsung dengan pelakunya nanti untuk diskusinya, karena yang dialami oleh importer X misalnya belum tentu yang dialami juga oleh importer yang lain toh. Jadi kendala itu beda-beda di situ ya. Stepnya meskipun sama tapi kendalanya beda-beda. Nah ini yang sering terjadi. Jadi misalnya importer misalnya harus SNI ya. Ini kan harus SNI misalnya. Gimana cara ngurus SNI? Nah ini kan masing-masing individu stepnya beda-beda. Ada yang mereka lewat platform Pak, ada yang mereka offline aja datang macam-macam. Nah ini perlu ada forum diskusi antar mereka sehingga bisa saling mengisi, menurut saya demikian. Ya. Untuk yang import ini juga ada mahasiswa sudah lulus ini, dia import tas dari China, backpack gitu. Backpack ya dari China, kemudian dia import terus dijual di PGS di sini. Ada yang demikian. Ada, jadi tergantung passion mereka. Ada yang produk-produk itu, ada yang produk otomotif ya. Tapi kalau import makanan sampai saat ini belum import, karena legalitas untuk import makanan kan urusannya panjang itu nanti. Ada dari BPOM, ada MD, ada ML segala macam. Tahu kalau izinnya agak repot. Ada juga itu satu di sosmed itu bilang gini, Kak kalau misalkan import hati aku gimana? Kayak tolong ya guys ya, jangan coba. Oke, itu bisa diimport semuanya kok. Hati saya gitu, hatinya dia gimana? Bilang gitu Pak, aku ketawa sih saat itu. Ada aja ya kan kawan milenial itu lucu-lucu. Kalau zaman saya boleh cerita sedikit ya mengenai bagaimana saya start dulu untuk eksportir. Menarik. Saya bertiga, dulu belum zamannya era sosmed meledak seperti ini. Saya beli HVS satu rim itu kan 500 lembar. Saya potong jadi 1000 lembar, saya print jadi brosur. Ya, kami punya produk, kami punya license dari merek. Kita cari pabrik untuk maklun ya. Untuk maklun dibuat, kemudian kita sebar lah di Fornifer. Kita enggak sewa booth, mahal sewa booth. Jadi tapi kami sudah komit pasar kita Middle East. Nah, muka-muka yang agak Middle East kita kasih brosur waktu itu. Dari 1000 brosur, yang kontak kami 3 orang. Dari 3 orang yang beli 1, berarti berapa? 1/1000. Ya, 1/1000, jadi 0,01% atau 1 per mil ya. Pas itu di exhibition ya Pak? Di exhibition di Fornifer waktu itu, saya ingat masih ingat. Ya. Jadi ajang untuk mencari buyer itu di Fornifer ya, di Trade Expo ya. Atau kita send email, blast email sekarang kan banyak emailnya di. Sekarang email banyak sekali. Atau enggak sekarang sudah dibantu sama sosmed. Gitu kan, forum online itu sangat mempermudah banget. Ini yang mahasiswa yang mau ekspor bulan depan ini yang furniture dia pasang dari IG. Wow nih. Dari IG.
Wah, luar biasa ya Pak dari ya. IG aja dia promosi dirinya sendiri, pabriknya sendiri, kemudian ada respon. Itu rencana mau diekspor kemana? Ya ke Amerika itu, Ke tapi Amerika lewat itu Cina. Oh iya, Ya. keren banget. Itu loh kawan-kawanku Ya. yang namanya Ya. generasi milenial, bukan generasi, maksudnya era Era, milenial. ya. Banyak banget hal kawan-kawan apa yang bisa, kalau misalkan kawan-kawan punya produk atau punya apa, bisa banget di-share juga di sosial Ya. media. Berarti jangan takut, jangan ragu juga kawan-kawan kalau misalkan punya suatu jasa, service, ataupun kawan-kawan yang butuh banget informasi tentang logistik, juga jangan khawatir karena sudah banyak platform yang ada. Salah satunya aku kasih tahu itu di alfijati.org. Jadi kami punya satu web apps yang mana di situ kalau kawan-kawan butuh informasi mengenai tentang forwarding, tentang anggota-anggota kita juga ada Pak di situ. Siap. Jadi mungkin kawan-kawan yang mau butuh kontak-kontak, boleh langsung aja join di alfijati.org. Di situ nanti ada menu pengurus, ini Pak, bukan pengurus, ini anggota ya. Terus nanti bisa cari di situ Pak. Siap. Segala informasi yang kawan-kawan butuhkan kami ada di alfijati.org. Selain itu Pak, mau sampaikan juga, kita juga ada jurnal logistik, dan itu sudah tersedia di web apps via online. Via online. Gitu, Oh, good. Kayak gitu. Siap. Iya, jadi kayak memang kekuatan sosial media itu luar biasa loh. Luar biasa. Dan memang kita ada target, kayak target orang ini. Tapi kan audiensnya itu kan juga banyak. Iya. Jadi sangat memungkinkan pasti ada satu orang atau berapa orang yang nanti notice, nanti kontak sama kawan-kawan ini. Kayak gitu, keren banget. Iya. Pak. Tapi juga ada Gimana, sisi yang lain adalah begitu Gimana, kita promo di sosial media, banyak permintaan, sedangkan kapasitas kita nggak mencukupi. Itu sering terjadi juga ya. Ya gimana itu Pak? Misalnya kita cuman bisa buat meja ini 100 pieces katanya. Ternyata permintaannya sampai 1000 gitu kan. Ini juga sering. Makanya dampak dari promosi yang gencar itu kan semakin kita harus siap ya. Jadi backstage-nya, panggung belakangnya ini harus siap, produksinya terutama. Ya kalau nggak siap ya nanti gimana kita bisa memenuhi permintaan mereka. Nah itu perlu kolaborasi antar produsen yang sejenis gitu loh. Ya, aku juga pernah ada satu cerita gitu Pak, mengenai juga ada keterlibatan dalam sosmed itu. Mungkin karena hanya satu ngefoto kegiatan kita di reels gitu ya, di story apa gitu. Ya ada beberapa kawan yang nanyain kayak, kamu di logistik sekarang gini-gini. Akhirnya kita kan dengan harapan nanti kawan-kawan yang komen, yang like itu bertanya-tanya gitu. Nah dari situ kan kita bisa manfaatin kan. Betul. Kayak gitu. Ya nggak sih Pak? Betul. Makanya jangan sering-sering pasang foto selfie di IG, nanti bisa diekspor itu nanti ya. Kayak tadi yang dibilang di kolom komentar itu, bisa nggak kalau import hati dia ke aku? Aduh, itu repot itu nanti hatinya hilang. Badannya di sini, hatinya di sana. Katanya bercanda. Enggak, itu bisa terjadi. Who knows ya? Wah, setelah habis itu saya mau tanya lagi Pak. Silakan. Maksudnya apa tantangan saat ini Pak untuk kita menghadapi mendevelop bisnis kita dengan kondisi milenial yang cukup cepat dan juga pasti ada kemungkinan entah itu persaingan, entah itu apa, itu kan juga pasti ada. Kalau saya lihat ya, menurut saya nih ya, kayak lama-lama itu kayak entah itu racing perlombaan lah, anggap aja itu kan semakin cepat. Nah, menurut Bapak tantangannya bagaimana sih untuk generasi milenial juga dan untuk semua kawan-kawan sobat logistik juga, apa sih yang harus dipersiapkan gitu? Oke. Satu statement yang harus saya sampaikan adalah pasar itu tidak pernah jenuh. Yang jenuh adalah pikiran kita. Satu. Kemudian yang kedua, untuk keberlanjutan atau sustain ya. Sekarang kan tidak hanya sustainability sebetulnya, keberlanjutan. Kalau berlanjut tapi tidak bertumbuh ya percuma ya. Jadi plateau nanti. Jadi berlanjut dan bertumbuh. Sustain and growth itu kita harus punya daya inovatif. Nah, inovatif atau inovasi di sini
jangan terjebak hanya menginovasi produknya saja. Inovasi itu ada beberapa cara ya, ada 10 model inovasi strateginya, dan kalau kita bedah 10 itu ada taktik, ada 112 taktik. Yes. Jadi tidak, produknya misalnya cangkir ini saya inovasi apa, bukan hanya produknya, mungkin cara pembayarannya, mungkin kemasannya. Jadi apa fokusnya yang lain? Lain. Apa ya, ke aspek yang lain Aspek gitu yang ya, Pak, lain ya? itu banyak sekali yang bisa Wow. diinovasi ya, banyak sekali, dan kebanyakan kita terjebak dengan produk di inovasi. Iya benar. Sehingga kreativitas ya, kreativitas itu sesuatu yang beda tapi tidak laku di pasar, itu nggak bagus ya. Kreativitas, saya bisa kreatif nih bikin cangkir tapi nggak laku, percuma. Iya. Kalau inovatif itu kreatif tapi laku di pasar, itu baru namanya inovasi. Kreatif tapi laku juga di pasar. Iya, itu inovatif. Nah, untuk Iya. inovatif yang level rendah itu mungkin pernah dengar istilah ATM ya. Amati, tiru, Iya, modifikasi ya. tahu-tahu. At least di sana kalau kita belum punya inovasi yang tinggi. Kita semua tidak seperti Bill Gates, Steve Jobs ya. Jadi kita harus nyadar diri, jadi kita masih perlu ya yang modifikasi sedikit lah gitu. Jadi lebih kayak kita menekankan kreativitas kita, yang mana nanti kalau itu sama orang-orang di luar sana nanti laku, banyak rekomendasi kan. Nah, dia tuh pergerakan bisnis kita semakin cepat gitu, ada kan. cangkir gini, terus handle-nya dibuat dari kayu. Nah, ini kan menarik toh. Benar. Nah, seperti itu. Jadi sedikit aja sentuhan inovasinya. Nah, sentuhan inovasi dengan ini nggak sih, kayak branding kan juga perlu. Oh iya, kan? branding. Nah, ini branding itu branding sama we spread some information to our social media. Menurut itu kan juga ya. Oke nggak sih? Saya sering sampaikan ke golongan milenial, generasi milenial, bikin brand jangan susah-susah. Ya. Jangan produknya sederhana tapi bikin mereknya bahasa Perancis, itu nanti susah diucapkan, susah diingat ya. Iya. Jadi bikin brand yang singkat, satu kata tapi cepat masuk di sini. Kita kadang-kadang bikin brand kan kepanjangan dan bahasa asing. Atau enggak bahasa asing. Bahasa asing malah susah, spellingnya, cara pengucapannya akan susah. Ya, kalau di sana bikin Apple, kenapa kita nggak bikin Kates gitu misalnya? Nah, itu lebih enak ya. Iya, betul. Orang bule akan baca Kates nanti, bukan padahal Kates, kita bukan padahal Kates. Kates. Nah, ini kayak gitu. Branding yang apa namanya menancap di pikirannya orang lah istilahnya gitu. Jadi itu kan positioning itu kan citra atau image di benak konsumen. Iya. Ini yang repot. Berarti kan image-nya juga jauh Wah, lebih iya. juga ya, Pak. Ya, jadi kan ada pangsa pasar, pangsa pikiran, pangsa hati. Kalau pangsa pasar bisa besar tapi belum masuk pikiran ya percuma. Dipikir tok produknya tapi nggak beli ya percuma. Nggak beli sama aja. Nah, Kayak itu gitu. bisa. Kalau secara marketplace gimana, Pak? Marketplace di sini Gimana, ada Pak? yang gratis, ada yang berbayar toh. Nah, ini. Betul. Menarik ini soal marketplace. Ya, kalau mau kita ada modal ya cukup belum ada modal yang free kan ada toh. Ada. Tapi kalau sudah kuat ya tolong berbayar, yang di laman pertamanya toh bisa muncul gitu. Kalau nggak salah ada nggak sih fitur sosial media yang memang sih awalnya mungkin free for berapa kali Ya, gitu terus ya, baru Pak, nanti di-upgrade ke sini, di-upgrade jadi premium kayak ya. gitu. Itu banyak banget sih. Banyak sekarang juga sosmed juga sudah ada fitur belanja juga. Ya seperti kawan-kawan tahu lah ya. Iya. Belanja dulu, bayar belakangan. Itu juga inovasi toh. Itu inovasi ada. toh. Iya benar-benar. Yang sebelumnya belum, ya ada salah satu platform yang pelopori itu toh. Dulu belum ada, kemudian ada yang bisa dikirim, beli nanti bayar. Gini. Jadi kita sekarang mengharapkan jangan hanya orang berminat beli tapi action beli. Ya. Kalau zaman dulu mungkin orang butuh, ya kalau kita ingat Maslow itu kan ada kebutuhan dan keinginan toh. Ya benar. Ya, butuh tapi tidak ingin. Nah, itu kan butuh, ingin, harapan ya. Kebutuhannya semua orang punya kebutuhan. Cuman inginnya kan beda-beda. Wah, itu menarik Ya, banget. itu beda. Saya butuh makan. Inginnya nasi goreng. Harapannya murah, enak. Nah, ini butuh. Saya butuh komunikasi, saya ingin handphone. Nah, kayak gitu. Ya. Tapi sekarang
blunder ini, bingung. Kita menginginkan kadang-kadang kita membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan karena promosi. Gitu. Terus kalau itu kan secara kayak the global business definition ya. Kalau misalkan dalam logistik, Pak, menurut Bapak ada nggak sih kemungkinan kayak this part logistik itu akan mungkin punya arah ke sana, entah mungkin sistemnya bagaimana? Kalau secara akademikal Bapak memandangnya gimana, Pak? Penasaran nih saya. Logistik itu kan part of supply chain management, gitu. Yes. Supply chain management itu sekarang di mana-mana itu ingin memperpendek. Ya. Memperpendek dan juga supaya cepat gitu nggak sih, Pak? Faster and cheaper. Yes. Ya. Ini di sana eranya sekarang. Sekarang antara sebelumnya faster and cheaper, sekarang muncul lagi greener, ya. Green. Nah, ini tuntutan dari SDG, Sustainable Development Goals, yang ada 17 itu. Jadi untuk faster, cheaper, better ini, kita harus muter otak terus di situ, melihat sesama industrinya. Tidak bisa kita menggunakan cara lama. Ya. SOP yang dulu misalnya 10 titik mungkin sekarang jadi 3 titik. Nah, seperti itu semua ini. Supply chain itu dulu panjang toh. Iya. Sekarang kalau bisa dipendekin. Nah, ini tantangan kalau di antara distribution. Ini kan sering orang keliru antara distribution dan logistik. Ini kan beda. Distribusi dan biasanya orang-orang mikirnya gimana, Pak? Mikirnya logistik ya, Pak, sebetulnya distribusi part of logistik tuh. Yes, betul. Ya. Karena logistik kan juga banyak logistik. Nah ini kalau tantangan ke depan ya diperpendek. Ya, jangan seperti nanti ada yang mengklaim, sekarang perizinan 1 meja gitu. Anggapan kita, wah aman ini 1 meja. Tapi kita lihat dulu, jangan-jangan mejanya panjang. Nah, yang duduk juga banyak ya, percuma aja ya. Kalau duduk meja kecil banyak, jadi meja panjang 1 ya. Ini kita dibuat bisa misunderstanding. Oke. Sobat logistik, memang ya kalau misalnya kita lihat secara bisnis yang dikaitkan dengan generasi milenial, selain juga kita bisa memberdaya atau kita memanfaatkan sistem-sistem ada atau platform-platform yang ada, tapi dengan faktor branding, nggak cuma produk juga, itu juga nggak kalah penting juga kayak gitu kawanku. Karena yang tadi balik lagi soal branding itu juga penting. Karena kita kan untuk mempromosikan dengan platform sosial media itu kan juga dibutuhkan atensi orang-orang gitu kan, Pak. Dan juga apalagi kalau soal logistik ini mungkin entah beberapa kapan gitu istilahnya untuk akan entah dipercepat atau mungkin nanti entah regulation atau platform apalagi nih yang ada di dalam ranah logistik dunia kayak gitu. Ya bener kan, Pak ya? Betul. Nah, untuk ajang promosi enggak usah mikir yang mahal-mahal. Contoh karena misalnya. karena sudah banyak yang mungkin MLM gratis gitu. Ya, atau kita yang sederhana misalnya kita punya brand. Jalan-jalan yang sering jalan-jalan hangout di mall, jalan-jalan gitu, t-shirt kita sablon merek kita kan enggak salah. Iya. Betul enggak? Di belakang orang baca itu apa sih gitu, pasti ada gitu. Itu salah satu media untuk promosi. Jadi banyak cara. Ada beberapa teman itu mempromosikan brandnya ya dengan menyablon di t-shirtnya. Ada juga, Pak, satu barang itu kayaknya dia itu rumput sintetik yang itu. Ya. Aku pernah di tol itu dipasang di mobil, Pak. Jadi kayak keren banget ya gitu. Hijau terus itu padahal enggak pernah layu. Pernah kayak gitu. Dia mempromosikan dengan cara itu kan kayak keren banget gitu ya. Dan itu di tol, which is banyak orang yang berkendara dong. Jadi kayak kelihatan banget itu. Pak, luar biasa. Tapi tantangan ke depan ya. Sasa Pira, jadi sekarang era teknologi lebih cepat ya, munculnya AI ya, munculnya machine learning sampai deep learning. Ini hati-hati, jadi kita harus lebih cari pemikiran yang lebih efektif ya.
itu tidak bisa dipungkiri, itu suatu keniscayaan munculnya Yes, itu. yes. Kita tidak bisa lawan ya, tapi Iya. kita cari cara-cara yang efektif untuk ya bersaing di pasar. Ya. Muncul ChatGPT, muncul macam-macam. Ya. Nggak bisa kita stop itu pertama itu. Lebih ke ini nggak sih Pak, kita memanfaatkannya dengan baik dan bijak Ya, begitu kita nggak sih, harus Pak? memanfaatkan teknologi itu. Jangan kita dimanfaatkan oleh teknologi. Iya benar. Kadang kan ada suatu teknologi kalau kita kurang bijak atau mungkin salah menggunakannya Kita juga bahaya. Pak. Ya, jadi Ya, itu luar biasa. sekarang baik untuk produksi, untuk ekspor ya, untuk ya ChatGPT kan tahu semuanya. Tahu, Ya. tahu. Apalagi sebentar lagi Neuralink yang bisa ditempel di link chipsnya di kepala, ini kita bisa komunikasi. Iya. Jadi mungkin nanti suatu saat orang pintar semua, saya nggak tahu ini suatu saat ya. Iya Pak, karena teknologi semakin berkembang dan Iya. semakin cepat juga Iya. fasilitinya. Siap. Kayak gitu. Gitu. Nah, Ya. oke kawan, ini seru banget pembicaraan kita, banyak banget kita Ya. bahas soal milenial dan juga gimana di ekspor impor, terus nanti secara marketplace di dunia global entrepreneur kayak gimana. Nah, jadi saya menurut ada nggak pesan untuk kawan-kawan sahabat logistik dari Bapak? Ada pesan-pesan nggak Pak? Ya, untuk teman-teman menghadapi ya, global ini teman-teman seperti sahabat logistik ya, jadi kita harus optimis ya. Satu itu, kemudian cari terus cara terbaik ya, sistem terbaik. Sistem terbaik kita hari ini belum tentu besok itu masih terbaik ya. Jadi persaingan itu bisa muncul dari industri yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Ini juga kita harus waspada. Ya. Apalagi logistik ini sekarang kan muncul banyak macam-macam. Di teori ekonomi itu ada circular ekonomi, yaitu juga peran logistik akan banyak juga di sana. Circular ekonomi, jadi ekonominya berputar terus ya. Jadi dari recycle kemudian jadi produk baru segala macam, itu tentunya membutuhkan supply chain management atau logistik management yang berbeda ya, tidak konvensional. Ya, kemudian sistem shipment segala macam itu kan sekarang sudah macam-macam sekali ya. Kita 2 tahun terakhir kan agak bingung waktu Covid ya. Mungkin sekarang makin kreatif lagi orang mencari cara yang lebih efektif, tapi paling tidak pasar selalu terbuka ya. Jadi kita harus bangkit ya. Jangan kita tidak bisa maju karena ini ya. Kalau saya lebih berpikiran kita harus maju meskipun ini gitu ya. Meskipun kita harus maju. Mau tanya lagi, UC kedepannya dan rencana ke depan gimana Pak untuk mungkin ada menghadapi tantangan menurut Bapak sebagai praktisi ekspor impor di mata kuliah ini, ada nggak rencana ke depan mungkin atau pergerakan ke depan untuk UC? Nah, untuk UC khususnya di komunitas ekspor impor, saya ingin sebetulnya nanti kita berkolaborasi, entah buat satu event reguler misalnya sebulan sekali atau sebulan 2 kali kita talk show lah di sini ya. Jadi dengan komunitas ya. Jadi kita bicara apa hambatan, tantangan yang terjadi di sistem ekspor impor khususnya ya. Jadi kita betul-betul menerapkan sharing ekonomi lah ya. Jadi tidak bisa kita kerja sendiri. Jadi kita dapat informasi dari pihak manapun yang ada kaitannya dengan ekspor impor. Karena perizinan ini kan, apalagi izin kan sangat-sangat dinamis ya. Yang hari ini mungkin besok bisa berubah ya. Apalagi ngadepi 2024 lah, semua pada tahu lah. Nanti kita sedang menunggu ini peraturan apa lagi yang berubah. Ya, ini juga kita harus antisipasi. Tapi jangan pesimis di sana. Pasar tidak pernah jenuh, yang jenuh pikiran kita. Itu aja pesan saya Mbak Pira. Siap. One more. One more. Untuk Afi Jatim Pak, sama untuk kita Afi Jatim dan juga anggota-anggota Afi Jatim mungkin ada pesan juga for the last. Untuk Alfi Jatim ya, Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia ya, pesan saya apa? Open minded dengan logistik dan forwarder yang ada di global
ya. Jadi kita harus update terus. Jadi kalau tidak bisa global yang jauh, mungkin regional dulu kita lihat yang ASEAN ya. Kemudian ke pasar-pasar yang lebih luas. Jadi selalu ada ini ya. Di Indonesia sendiri atau di Surabaya kan sudah cukup banyak yang bermain global juga. Ya. Itu saja, kita harus update terus. Itu Mbak Vira. Oke, wah udah nggak kerasa ya. Ini udah mau habis waktunya, padahal seru banget tadi. Bisa sampai sore nih. Iya, bisa sampai sore nih kayaknya Pak. Jadi kami terima kasih Pak Alex Wahyudi sudah datang, sudah mampir ke rumah kami, Rumah Logistik. Terima kasih juga kawan-kawan, akhirnya udah waktunya habis kawanku. Tapi jangan sedih, karena kawan-kawan bisa stay tune terus di YouTube kami di DP Pak Alfi Jatim Rumah Logistik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena sekali lagi Safira bilang nggak cuman gratis kawanku subscribe, dan itu juga salah satunya Anda kawan sobat logistik sudah mensupport kami untuk memproduksi konten-konten terbaru, konten-konten yang menarik bagi sobat logistik semua. Oke. Thank you so much for today, Pak. Terima kasih juga untuk kawan-kawan yang sudah stay tune, yang sudah gabung di video kami. Sampai jumpa lagi bersama saya Safira Amanda dan saya Alex Wahyudi. Dan Pak Alex Wahyudi. Sampai jumpa dan selamat siang. Bye. Tanjung Perak tepi laut.